Oke, baik teman-teman, kita akan mengulang kembali terkait dengan materi fenomena antarmuka dan tegangan permukaan ya, teman-teman. Nah, kemarin juga sudah disampaikan kenapa sih tujuan pembelajaran tentang tegangan permukaan dan fenomena antarmuka ini, yaitu nanti kita ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan tegangan antarmuka gitu. Dan kalau kita belajar sesuatu, kita juga tahu reason atau alasan kenapa kita perlu mempelajari tegangan antarmuka. Apa hubungannya dengan dunia farmasi gitu, terutama ya yang ada korelasinya dengan dunia farmasi. Kemudian nanti juga dari adanya fenomena tegangan antarmuka, nanti kita bisa mengetahui fenomena adsorpsi pada antarmuka cairan dan padatan. Kemudian nanti juga berkaitan dengan aplikasi yang berkaitan dengan fenomena antarmuka. Nah, nanti selanjutnya pada bagian lanjutannya itu endingnya kita akan belajar mengenai adanya surfaktan dan suatu istilah yang dinamakan dengan HLB atau hydrophilic lipophilic balance atau keseimbangan hidrofilik dan lipofilik gitu. Oke. Nah, ini teman-teman kemarin yang mendasari mengenai tegangan permukaan ya. Jadi kemarin kan dijelaskan bahwa pada gambar yang sebelah kiri itu misalnya gambar yang pertama paling atas itu kan ada mainan berbentuk bebek ya yang berbahan karet ya, di mana kita ketahui karet itu dari segi bobot jenis itu dia lebih rendah daripada air ya. Pada karet yang tipis atau plastik lah ya, plastik itu bobot jenisnya lebih rendah daripada air. Kemudian yang di bawah itu ada campuran air dengan minyak ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di lapisan atas itu minyak dia tidak mau bercampur dengan air, jadi mereka tetap membentuk suatu lapisan yang terpisah gitu. Nah, kenapa di sini minyak juga ada di bagian atas sedangkan air di bagian bawah? Karena memang secara bobot jenis itu minyak lebih kecil daripada air, sehingga dia letaknya mengapung pada permukaan. Begitu juga gambar yang menunjukkan bola, gitu ya. Jadi bola ini karena berisi gas ya atau berisi udara sehingga dia memiliki bobot jenis atau massa jenis yang rendah, sehingga kalau kita letakkan di atas permukaan air pun dia posisinya akan mengapung gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sesuatu yang secara nilai bobot jenis itu dia memiliki bobot jenis yang lebih tinggi daripada air, tetapi dia bisa mengapung atau berada di atas permukaan air. Ya, seharusnya kan kalau kita kembali belajar mengenai dasar teori, manakala suatu benda itu bobot jenisnya lebih besar daripada air, maka dia itu akan tenggelam ke dalam air tersebut gitu. Nah, tetapi pada beberapa gambar yang teman-teman lihat pada bagian kanan itu ada suatu fenomena di mana uang koin atau uang logam, kemudian paperclip gitu ya. Kemudian di sini ada serangga ya, di mana kaki-kakinya itu dia bisa seakan-akan mengapung di atas permukaan air, dia tidak tenggelam. Nah, ternyata setelah diselidiki atau setelah dipelajari, ternyata ini berkaitan dengan suatu fenomena yang disebut dengan tadi, adanya tegangan permukaan pada lapisan atas air gitu. Sehingga adanya tegangan permukaan tadi, jika tegangan permukaannya itu tidak dirubah dengan suatu gaya gitu, maka dapat menyebabkan benda yang seharusnya itu tenggelam, dia menjadi mengapung di atas permukaan air tersebut. Nah, ini dasar awalnya ya. Nanti teman-teman dapat mengulas kembali pada video YouTube yang kemarin saya share gitu ya. Jadi kalau kita ingin misalnya kita sedang berenang dan kita ingin keluar dari permukaan air, itu kalau teman-teman rasakan itu seperti kita melawan sebuah gaya gitu. Nah, gaya yang kita lawan itu adalah tegangan permukaan yang ada di lapisan air bagian atas ini tadi gitu.
Sehingga sebelum kita itu bisa memecahkan gaya tersebut, kalau dilihat secara penampakan foto, kita seperti diselimuti atau ada lapisan air yang menutupi permukaan tubuh kita. Tapi kalau nanti kita sudah bisa menekan atau menggunakan tenaga yang lebih besar untuk memecah tegangan permukaan air ini tadi, kita kemudian tampak keluar sehingga lapisan tersebut kemudian seperti jadi ini dasar ya, atau mungkin fenomena kejadian sehari-hari yang menggambarkan bahwa betul di atas lapisan air itu ada suatu gaya yang disebut dengan tegangan permukaan tadi. Nah, kenapa ada suatu tegangan permukaan tadi ya teman-teman? Karena ini ada kaitannya dengan gaya tarik-menarik antar molekul. Jadi kalau misalnya kita berbicara ada suatu cairan ya yang diletakkan pada beker gelas misalnya seperti ini. Nah, maka di sini molekul-molekul air itu, kalau molekul airnya berada di bagian dalam, dia itu akan mengalami yang namanya gaya kohesi. Ya, gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Kenapa dia hanya mengalami gaya kohesi? Karena molekul-molekul air ini ya dia hanya akan berikatan dengan molekul-molekul air lainnya gitu. Dia tidak ada bertemu dengan zat yang lain gitu. Sehingga gaya kohesinya itu akan bergerak atau gaya kohesinya itu berada di seluruh penjuru arah. Kayak gini. Nah, kalau yang di bagian dalam dia gaya kohesinya berada di seluruh penjuru arah, nah beda dengan molekul air yang ada di bagian permukaan, ya di bagian permukaan air ini. Nah di bagian permukaan air ini dia itu mengalami yang namanya gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi yang mana? Gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul air. Ya arahnya tentu saja yang dia searah dengan airnya. Jadi di sini di sebelah kanan mungkin pojok ya ke bawah, pojok kiri, kemudian di arah samping. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang arah atas ini? Karena di sini sudah tidak ada air, dia itu yang ada kan udara, ya. Di sini kan udara, ya. Maka molekul air yang ada di bagian atas ini ke arah atas, ke arah samping atas kanan maupun kiri, nah dia itu mengalami yang namanya gaya adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul tidak sejenis, yaitu antara molekul air berikatan dengan molekul udara. Seperti itu. Nah, karena adanya gaya tarik-menarik adhesi ini tadi, teman-teman ya, di mana gaya tarik-menarik adhesi antar suatu senyawa, ya cairan air dengan cairan yang lainnya itu kadang nilainya berbeda-beda, maka tegangan permukaan antara satu zat dengan zat yang lain pun itu bisa berbeda-beda juga, seperti itu. Nah, nanti untuk yang gambar sebelah kanan, ini fenomena yang menjelaskan ya kenapa kalau kita punya cairan, kadang kita letakkan pada, kita masukkan pipa kapilet, dia itu bisa terbentuk meniskus bawah ya, jadi cekung, atau juga ada yang berbentuk meniskus atas atau cembung. Nah, nanti teman-teman dapat menyimak kembali penjelasannya, tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan ulang terkait dengan bagian ini ya teman-teman. Jadi saya akan mengulang penjelasan-penjelasan yang mungkin merupakan pemahaman dasar ya teman-teman untuk nanti berkaitan dengan materi kita. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai tegangan permukaan, kita nanti akan mendengar dua istilah teman-teman, yaitu tegangan permukaan dengan tegangan antar muka. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan mirip sih ya pengertiannya, yang berbeda itu hanya nih, kalau kita mengatakan tegangan permukaan ya,
itu merupakan gaya persatuan panjang yang terjadi antara suatu cairan atau padatan dengan permukaan udara atau gas. Bentar, mohon maaf teman-teman. Saya berpindah sebentar. Oke. Jadi kalau tegangan permukaan itu merupakan gaya persatuan panjang yang terjadi antara suatu cairan atau padatan dengan permukaan udara atau gas. Sedangkan kalau istilah tegangan antarmuka itu gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase yang tidak saling campur, tetapi selain gas ya. Jadi intinya apa? Oh, kalau misalnya contohnya di sini ada air, ada air, kemudian di atasnya ini kan dia langsung kontak dengan udara ya teman-teman. Nih, ini kan di bagian atasnya udara. Nah, maka tegangan yang terjadi di sini disebut dengan tegangan permukaan. Tetapi kalau kita berbicara ini ada air yang sudah dicampur dengan minyak ya, jadi terbentuk dua lapisan, maka pada lapisan yang bawah perbatasan antara air dengan minyak ya, karena air ini dengan minyak itu kan sama-sama cair ya, bukan gas ya minyaknya, maka pada garis yang bawah ini kita sebut dengan tegangan antar muka. Sedangkan kalau pada bagian lapisan minyak yang atas, karena dia berbatasan dengan air, berbatasan dengan udara, maka di lapisan atas ini ada yang namanya tegangan permukaan dari minyak, karena minyak kontak dengan udara. Gitu. Jadi ini perbedaan istilah ya antara tegangan permukaan dengan tegangan antar muka. Pokoknya kalau kita berbicara tegangan permukaan itu saat suatu zat itu memang dia berbatasan atau bersinggungan langsung dengan gas. Tapi kalau dia berbatasan atau bersinggungan dengan cairan, contohnya tadi air dengan minyak, nah atau kita berbicara mengenai tegangan yang ada antara air dengan di atasnya itu diberi kayu misalnya. Nah itu juga tegangan antar muka karena tidak langsung bersentuhan dengan gas. Nah, kemudian ini teman-teman nanti bisa melihat ya beberapa contoh atau jenis tegangan permukaan yang dapat dijumpai ya teman-teman. Nah, kalau kita bicara aplikasi pada dunia farmasi, teman-teman mungkin yang cukup sering itu ini teman-teman ya. Kalau ada fase cair dicampur dengan cair ya, seperti tadi air dengan minyak gitu. Jadi misalnya kita ingin mencampurkan suatu bahan ya, contohnya kita ingin membuat suatu sediaan krim yang dia suatu sediaan yang mengandung vitamin E gitu. Nah, kita inginnya itu sediaannya itu ada fase airnya gitu karena biar teksturnya itu dia tidak lengket. Vitamin E itu dia teksturnya kan seperti minyak ya teman-teman. Gitu. Nah kalau kita paksa air dengan vitamin E langsung kita campur, nah itu dia akan nggak mau tercampur ya, akan ada fenomena yang namanya tegangan antar muka antara si air dengan si vitamin E itu tadi. Nah sehingga nanti kalau kita ingin membentuk suatu sistem emulsi, ya, maka nanti kita harus menurunkan atau membuat si vitamin E itu bisa bercampur dengan air ya, namanya nanti dengan pembuatan suatu sediaan yang disebut dengan sistem emulsi. Jadi ini nanti membutuhkan suatu bahan yang mampu mencampurkan keduanya, yaitu disebut dengan emulgator. Kayak gitu. Kemudian contoh yang kedua itu adalah misalnya adanya tegangan antar muka antara cair dengan padat. Itu. Jadi contohnya di sini di dalam dunia farmasi itu kita pada waktu akan membuat sebuah sediaan namanya sistem. Itu adalah suatu sediaan cair ya, tetapi zat aktifnya itu dia tidak kita larutkan di dalam air, hanya kita ratakan atau kita suspensikan
di dalam cairan tadi gitu. Nah, tetapi nanti juga akan ada fenomena ya teman-teman, kalau kita tidak menambahkan bahan apapun, hanya zat aktif dengan air saja kita campurkan, dia nggak mau campur tuh gitu. Jadi kita nanti harus membuat suatu mekanisme yang bisa membuat si zat aktif yang tidak larut tadi bisa terdispersi merata di dalam cairannya. Gitu. Jadi ini contoh fenomena antarmuka cair dengan padat. Jadi cairan padatannya itu adalah zat aktif. Ini biasanya dua sediaan utama ya yang menggunakan aplikasi mengenai tegangan permukaan dan tegangan antarmuka dalam dunia farmasi, teman-teman. Oke. Selanjutnya, teman-teman, kita mulai masuk ke inti dari tegangan permukaan ya, teman-teman. Jadi tegangan permukaan terjadi karena permukaan zat cair cenderung mengalami gaya kohesi ke samping dan ke bawah. Tadi teman-teman ingat ya, mereka itu sebenarnya cairan itu dia cenderung lebih suka untuk berikatan dengan sesamanya atau dengan cairan. Makanya kalau air yang ada di permukaan itu dia lebih cenderung untuk berikatan dengan air yang ada di sampingnya atau molekul air yang ada di bagian bawahnya gitu. Nah, karena adanya gaya kohesi ke samping dan ke bawah ini menyebabkan permukaannya menjadi menegang dan permukaannya tampak seperti ada selaput tipis gitu. Jadi fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan adanya fenomena tegangan permukaan. Maka karena adanya tegangan permukaan, kalau kita meletakkan suatu benda di atas lapisan tersebut, akan timbul gaya untuk menopang benda tersebut ke atas. Sehingga gaya ini itu menyebabkan benda tersebut menjadi dapat mengapung atau tertahan di bagian atas. Nah, gaya yang digunakan untuk menopang benda tersebut ke bagian atas itu disebut dengan tegangan permukaan. Gitu. Ini contoh kemarin aplikasinya ya. Nanti teman-teman dapat cek kembali penjelasannya. Nah, ini kemarin adalah dasar ya bagaimana nanti kita bisa menghitung adanya tegangan permukaan pada suatu benda. Nah, ini dengan menggunakan suatu percobaan yang didesain seperti ada kawat begitu, kemudian dia diberikan pemberat untuk bisa memecahkan suatu tegangan permukaan dalam suatu cairan. Nah, dari percobaan tersebut yang perlu teman-teman catat itu adalah ini rumus yang ini teman-teman. Ya, jadi untuk kita bisa menghitung tegangan permukaan ya, jadi tegangan permukaan itu dilambangkan dengan lambang seperti ini atau gamma ya teman-teman. Gamma atau tegangan permukaan suatu cairan itu bisa dihitung nilainya dengan membagi gaya permukaan atau F dibagi dengan 2L, di mana L itu adalah panjang kawat gitu. Nah, F sendiri itu rumusnya dapat dihitung dengan mengalihkan massa dikalikan A itu percepatan gaya gravitasi. Nah, nilai percepatan gaya gravitasi ini nilainya biasanya selalu konstan ya, teman-teman. Kalau dibulatkan itu dulu ada yang membulatkan 10 meter per second kuadrat, tetapi kita menggunakan nilai yang lebih mendekati, yaitu kalau kita menggunakan satuan sentimeter, nilainya adalah 981 cm per sekon. Tapi kalau kita menggunakan satuan panjang meter, nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Mohon maaf ini 981 cm per sekon kuadrat ya teman-teman gitu, karena percepatan gravitasi itu per sekon kuadrat gitu. Nah, dari rumus ini teman-teman nanti tolong untuk diingat ya. Jadi saya ulang, gamma itu adalah tegangan permukaan, F itu gaya permukaan, bisa dihitung dengan mengalihkan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Tadi nilainya A itu sudah ada ketentuannya, kemudian dibagi dengan 2L. Jadi L-nya adalah panjang kawat.
Nah, teman-teman perlu perhatikan ya, jadi kalau teman-teman panjang kawatnya dalam satuan meter, maka yang di bagian atas juga gunakan satuan meter. Tetapi kalau di bagian L-nya teman-teman ingin menggunakan yang sentimeter, teman-teman bisa menggunakan A-nya dalam nilai yang satuan sentimeter juga. Ini kemarin contoh perhitungannya ya. Jadi ini ada panjang batang yaitu sepanjang 5 cm, kemudian massa yang dibutuhkan untuk memecah selaput sabun itu 0,5 gram. Jadi L-nya 5 cm, M-nya 0,50 gram. Nah, pertanyaannya disuruh menghitung dari larutan sabun tersebut. Nah, kita hitung dengan gamma sama F per 2L ya. Jadi F-nya diturunkan menjadi M kali A. Jadi M-nya setengah gram, A-nya menggunakan yang 981 cm per sekon kuadrat karena L-nya di sini mau menggunakan L yang satuan sentimeter ya. Jadi ketemunya ini Dain per sentimeter gitu. Jadi ini perhitungannya saya rasa sudah cukup jelas. Kemarin juga sudah ada penjelasannya di video. Oke. Nah, setelah kita belajar mengenai perhitungan, bagaimana sih kita bisa menghitung tegangan permukaan suatu cairan ya. Tadi sudah ada contoh perhitungannya juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya energi bebas permukaan. Jadi, definisi dari energi bebas permukaan atau surface free area itu adalah suatu energi atau suatu usaha yang diperlukan untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan. Jadi ini seperti yang tadi saya katakan analoginya ya teman-teman, energi bebas permukaan itu seperti pada saat kita tadi berenang gitu ya, kita mula-mula ada di bawah dasar air, kemudian kita ingin naik ke bagian atas permukaan dari air gitu, kita ingin mengambil nafas nih gitu. Nah, pasti kita merasakan ya bahwa ada tekanan yang harus kita lawan gitu untuk kita bisa keluar dari permukaan air tersebut. Nah, gaya yang diperlukan untuk kita bisa keluar dari permukaan suatu cairan tersebut itu disebut dengan energi bebas permukaan. Seperti itu. Jadi setiap molekul yang berdekatan dengan permukaan cairan, dia itu biasanya memiliki kelebihan energi potensial tertentu gitu. Sehingga semakin tinggi permukaan cairan, semakin banyak pula molekul yang memiliki kelebihan energi potensial, kita juga semakin membutuhkan tenaga yang besar untuk bisa muncul atau bisa keluar dari permukaan cairan tersebut. Seperti itu. Jadi kita membayangkannya dengan mungkin yang tadi ya, yang mudah untuk kita bayangkan. Jadi kayak tadi berenang itu aja. Kalau teman-teman pernah berenang pasti bisa merasakan ya adanya tekanan gitu. Nah, itulah yang menyebabkan orang yang berenang atau mohon maaf pada orang yang tenggelam seperti itu karena dia tidak bisa melawan gaya energi bebas permukaan gitu sehingga dia tidak bisa naik ke bagian atas permukaan. Gitu. Nah, energi bebas permukaan itu juga dapat dihitung ya. Rumusnya sebenarnya ada turunan-turunan rumusnya ya teman-teman, tetapi kita langsung saja ke rumus yang teman-teman perlu untuk catat ya atau perlu ingat, yaitu dW itu sama dengan F dikalikan ds ya, atau Y kali 2L dikalikan ds, karena F-nya itu tadi kan bisa diperoleh dari Y dikalikan 2L gitu. Jadi F ini yang tadi rumus tegangan permukaan tadi gamma itu kan F per 2L. Berarti kalau kita mau cari nilai F-nya itu kan bisa diperoleh dari gamma kali 2L. Ini ya tadi. Nah, ini nilai F ini itu kan ini digeser ke samping ya, jadi gamma kali 2L ya nilai F-nya. Jadi bentar.
Oke, jadi dW untuk menghitung energi bebas permukaan itu F dikalikan ds, tadi F-nya digantikan dengan gamma kali 2L, jadi gamma kali 2L kali ds ya, atau 2L kali ds itu bisa digantikan dengan nilai dA atau pergeseran yang diinginkan, besaran pergeseran yang diinginkan. Gamma dikalikan dengan dA gitu. Jadi ini sudah ada contoh soalnya juga gitu. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke koefisien sebaran, silahkan. Belum, Bu. Kalau belum ada, saya yang coba untuk bertanya ya teman-teman. Silahkan teman-teman jawab. Oke, saya ingin bertanya kepada Mbak Khayun Nuris. Coba Mbak Khayun Nuris jelaskan perbedaan istilah tegangan permukaan dengan tegangan antarmuka tadi, Mbak Khayun. Halo, Mbak Khayun Nuris. Bisa dijelaskan Mbak Khayun perbedaan tegangan permukaan dengan tegangan antarmuka tadi apa ya? Oke, atau ada sukarelawan teman-teman yang ingin menjawab? Apa perbedaan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka tadi, teman-teman? Tegangan antarmuka sama tegangan permukaan, Bu. Ya, Mbak Dea. Oh, Mbak Eni mau menjawab, Mbak Hayun Eni? kayaknya mau menjawab, Bu. Hayun. Izin menjawab, Bu. Hayun. Izin menjawab, Bu. Bu Anita. Oh ya, mungkin kita kalau ada sesi tanya jawab agak kesulitan di sinyal ya teman-teman ya. Oke, baiklah. Oke, kalau gitu kita tidak lanjutkan dulu sesi tanya jawabnya ya, karena sepertinya mungkin masing-masing agak terkendala di sinyal ya teman-teman. Baik, jika belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu saja ya, yaitu terkait dengan koefisien sebaran teman-teman ya. Oke, jadi koefisien sebaran, nah apa sih yang dimaksud dengan koefisien sebaran? Jadi koefisien sebaran itu adalah menggambar jika kita menuangkan suatu zat di atas permukaan air, maka kemungkinan yang akan terjadi itu dua jenis atau dua macam, yaitu zat tersebut dapat menyebar ya, atau istilahnya dia itu dapat bercampur lah seperti itu. Dan yang kedua, Sepertinya Ibu kendala sinyal. Hai guys.
Halo, tes teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Wah, saya tadi sudah terputus lama atau baru sebentar ya teman-teman? Sudah Udah lama. lumayan lama. Oh lama ya, ya Allah, berarti tadi saya tuh ngobrol sendiri teman-teman. Mohon maaf, saya nggak sadar gitu. Oke, sebentar. Jadi tadi habis pertanyaan itu teman-teman belum mendengarkan penjelasan dari saya sama sekali teman-teman. Atau sampai di mana yang teman-teman dengar? Belum yang Belum sama sekali. habis pertanyaan tadi, Bu. Oh gitu. Habis pertanyaan tadi kan menjelaskan sedikit, Bu, sampai situ. Oh iya, ya Allah. Oke deh. Saya harus mengulang lagi ya. Oke. Inilah fenomena sinyal ya teman-teman. Mohon maaf. Saya malahan yang live meetingnya ya. Oke. Bentar saya ulang. Saya share ulang teman-teman. Sudah tampak teman-teman share screen dari saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Saya ulang ya. Oke, jadi saya lanjutkan penjelasan yaitu mengenai koefisien sebaran, gitu ya. Nah, koefisien sebaran ini itu dasarnya adalah fenomena ini, teman-teman. Apabila suatu zat dituangkan di atas permukaan air ya, maka yang terjadi itu kemungkinannya ada dua macam. Saya hapus dulu. Itu zat yang kita tuangkan tersebut akan menyebar atau mampu bersatu dengan air. Kemudian kemungkinan yang kedua, zat tersebut tidak mau menyebar atau mereka tetap istilahnya membentuk lapisan tersendiri gitu ya, tidak mau ngeblend dengan si airnya itu tadi. Nah, kenapa bisa terjadi dua fenomena ini tadi? Tadi masih dipengaruhi oleh ini tadi teman-teman, adanya gaya kohesi dan gaya adesi. Jadi kita kohesi, ikatan antar partikel yang sama, air berikatan dengan molekul air. Udara berikatan dengan molekul udara, minyak berikatan dengan molekul minyak, kayak gitu. Itu namanya gaya kohesi. Sedangkan gaya adesi itu adalah air berikatan dengan molekul minyak misalnya, atau air berikatan dengan molekul udara. Nah, itu namanya gaya adesi. Nah, seringnya teman-teman ya, kohesi itu gayanya lebih besar daripada adesi. Seringnya seperti itu. Kenapa? Karena analoginya seperti ini ya teman-teman. Kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman kuliah gitu ya. Teman-teman kuliah dalam satu kelas itu mungkin ada 30 sampai 35 mahasiswa gitu ya. Tetapi pada kenyataannya teman-teman itu biasanya kan punya grup ya. Punya grup sendiri-sendiri lah ya, small group gitu. Small group istilahnya itu small group untuk istilahnya curhat, small group untuk pergi kemana-mana kayak gitu. Nah, biasanya itu kan karena memiliki kesamaan ya. Misalnya kesamaan pola pikir, kesamaan latar belakang, kesamaan asal daerah gitu. Atau kesamaan dalam memandang sesuatu kayak gitu. Sehingga biasanya kalau sudah ketemu teman yang klik gitu ya, atau grup yang klik itu, teman-teman itu ya mungkin tetap mau berinteraksi dengan yang lain, tetapi mungkin tidak sedekat atau tidak sekuat ikatannya dengan teman-teman yang satu grup tadi gitu. Begitu juga dengan teman-teman grup yang lainnya gitu. Jadi andai kata misalnya suatu saat ya teman-teman itu mau digabungkan gitu ya. Oh ini ada grup 1 dan ada grup 2 gitu ya. Yang notabene itu istilahnya mungkin bisa dibilang 180 derajat berbeda. Gitu. Jadi contohnya yang satunya suka belajar, kalau belajar itu kita suka ketenangan kayak gitu ya. Nah yang satunya mungkin tipikal mungkin yang santai lah ya, easy going, atau kalau belajar itu harus atau harus istilahnya disertai dengan bercanda, tertawa kayak gitu. Nah, suatu saat teman-teman ini digabungkan untuk disuruh
belajar bersama, biasanya yang terjadi itu apa? Yang terjadi biasanya timbul ketidaknyamanan gitu. Artinya kalau sama-sama saling egois ya istilahnya, pokoknya tipikalku seperti ini, yang satunya juga tipikalku seperti ini. Pokoknya aku nggak mau pakai caramu. Sebaliknya juga begitu, yang satunya nggak mau aku kalau ngikutin caramu yang seperti itu, aku nggak bisa. Nah, yang terjadi adalah itu tadi, zat itu tidak dapat menyebar gitu. Jadi kalian itu nggak bisa ngeblend, walaupun posisi duduknya didekatkan, tetapi kalian itu cenderung untuk tetap berinteraksi dengan grupnya masing-masing itu tadi. Kalaupun mau berinteraksi dengan grup yang lain itu mungkin hanya ya istilahnya apa ya, hanya sekedarnya lah kayak gitu. Cuma udah selesai, udah misalnya kayak gitu. Tetapi untuk diajak berdiskusi mungkin nggak mau. Nah itu kohesinya lebih besar daripada adhesinya. Tetapi kalau misalnya walaupun tadi mula-mula teman-teman itu 180 derajat sifatnya berbeda, tetapi teman-teman kemudian pada saat digabung, teman-teman sadari bahwa saya mendapat tugas ini merupakan tugas bersama. Ini harus saya selesaikan dengan baik karena nanti nilainya juga akan menjadi nilai bersama-sama ya. Jadi saling menurunkan egonya misalnya kayak gitu sehingga kemudian mau untuk berinteraksi bersama. Nah, artinya gaya adhesinya mungkin akan lebih besar daripada gaya ikatan kohesinya tadi sehingga kalian dapat menyebar atau dapat ngeblend gitu satu dengan yang lain. Nah, itu juga terjadi pada dua zat gitu. Kayak air dengan minyak, mereka itu sak jek-jeke, air itu ya cenderung lebih suka untuk berikatan air, minyak juga cenderung lebih suka berikatan dengan minyak. Sehingga walaupun kita tuangkan minyak itu di atas air, yang terjadi adalah minyaknya tetap misah. Mereka tidak mau bergabung. Karena apa? Gaya kohesi mereka, antar partikelnya mereka itu masih lebih besar daripada gaya adhesinya. Nah, tetapi nanti akan ada ya, di ke depan kita akan belajar suatu zat yang bisa menurunkan adanya ketegangan atau adanya permusuhan di antara air dengan minyak sehingga nanti air dan minyak itu kemudian mau bercampur atau mau menyebar gitu. Nah, itu salah satunya nanti kita belajar surfaktan atau emulgator kayak gitu. Nah, ini dasar dari koefisien sebaran. Nah, nanti teman-teman dapat cek kembali penjelasan mengenai bagaimana kita bisa menghitung kerja adhesi atau kerja kohesi misalnya kayak gitu. Nah, itu ada suatu percobaannya, tetapi di sini hasil akhirnya teman-teman ya yang diperoleh adalah rumus yang ini. Teman-teman tolong catat. Jadi WA atau kerja adhesi ya, jadi kerja adhesi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus tarik-menarik antar molekul-molekul yang berbeda. Jadi kerja adhesi rumusnya adalah gamma L. Jadi misalnya ada dua zat kayak gini dilambangkan dengan L dan S ya. Maka di antara mereka itu kan ada namanya gamma SL ya atau gamma LS gitu, tegangan antar muka zat L dengan zat S. Nah, saat sudah dipisahkan ya, di sini akhirnya kontak dengan udara sehingga yang terjadi adalah gamma L. Kemudian yang S dia kontak dengan udara sehingga yang terjadi adalah gamma S gitu. Nah, WA atau kerja adhesi rumusnya adalah gamma L ditambah dengan gamma S ya, jadi tegangan antar muka L dengan tegangan antar muka S dikurangi dengan gamma LS pada saat mereka masih kontak ini tadi. Nah, ini rumus dari WA atau kerja adhesi. Sedangkan kerja kohesi ya, kenapa di sini disebut dengan WC ya? Bukan WC toilet ya, tapi teman-teman apa ya? WC ya. Karena kohesi itu kalau dalam bahasa Inggris kan dia pakai C ya, cohesion gitu. Jadi C. Sehingga di sini lambangnya adalah WC ya. Kerja kohesi tadi energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul cairan yang menyebar sehingga dapat mengalir pada cairan lapisan bawah gitu. Nah, jadi di sini WC ya. Di sini rumusnya diperoleh kerja kohesi atau WC itu 2 kali gamma L ya.
Karena kalau ini mereka tadi kohesi itu kan sesamanya ya teman-teman, pada saat dia dipisahkan yang terbentuk adalah ini adanya tegangan permukaan L ya, dan ini juga tegangan permukaan L, karena ini tadi dia sama-sama molekulnya sama-sama molekul L gitu. Sehingga WC atau kerja kohesi rumusnya adalah 2 kali gamma L. Sehingga koefisien sebaran ya itu dapat dihitung dengan rumus ini. Koefisien sebaran itu rumusnya atau lambangnya S ya teman-teman. Jadi gamma S dikurangi dengan gamma LS per gamma L gitu ya. Jadi ini nanti dicatat saja teman-teman. Nah, kalau nilainya S itu nilainya positif, artinya akan terjadi persebaran ya, karena gaya kohesinya itu lebih besar. Tetapi kalau S-nya itu nilainya negatif ya, atau nilainya sangat kecil, maka yang terjadi adalah persebaran itu tidak terjadi. Sehingga kalau persebaran tidak terjadi ya, yang terjadi kalau kita lihat ya, kalau kita menuangkan minyak begitu, dia itu biasanya akan berbentuk seperti bulat-bulat kayak gini. Jadi kalau minyaknya banyak, baru mungkin dia seperti terbentuk 2 lapisan yang memisah. Tetapi kalau molekul minyaknya lebih sedikit, biasanya dia itu akan terbentuk seperti bulatan-bulatan droplet kayak gini. Gitu. Jadi ini yang cara untuk menghitung koefisien sebaran. Nah ini dicatat saja teman-teman ya, S sama dengan gamma S dikurangi dengan gamma LS plus gamma. Jadi ini tadi penurunan rumus kenapa S bisa dihitung dengan gamma S min gamma LS plus gamma L ya. Tadi dihasilkan dari ini pengurangan gaya adhesi atau kerja adhesi dengan kerja kohesi ya. Jadi kerja adhesi tadi itu kan gamma L plus gamma S dikurangi gamma LS. Kerja kohesi itu kan 2 kali gamma L. Nah, setelah disummary menjadi seperti ini, terakhirnya menjadi ini. Gitu. Oke. Itu perjalanan untuk mendapatkan rumusnya. Oke, selanjutnya kita ke adsorpsi, teman-teman ya. Jadi tadi tegangan permukaan, tegangan antarmuka, kemudian tadi rumus untuk menghitung tegangan permukaan, kemudian tadi rumus untuk menghitung kerja adhesi maupun kerja kohesi sehingga dapat diturunkan menjadi rumus suatu nilai koefisien sebaran ya, yaitu S tadi. Nah, sekarang kita akan menginjak yang namanya adsorpsi. Jadi adsorpsi ini mungkin saya menjelaskan prinsipnya saja teman-teman. Jadi adsorpsi itu adalah suatu proses ya pada saat gas atau cairan ya, when a gas or liquid solute accumulates on the surface gitu. Jadi mereka terakumulasi di bagian lapisan permukaan. Jadi surface itu di bagian atas. Jadi beda. Kalau absorpsi ya, itu dia menyerap masuk ke dalamnya. Jadi hijau-hijaunya ini mungkin masuk ke bagian hitam-hitamnya ini. Tapi kalau adsorpsi, dia itu hanya berada di bagian permukaan saja. Jadi hijaunya ini ada di permukaan saja. Dia tidak, molekulnya tidak masuk ke dalam molekul yang hitam. Nah, suatu bahan yang bisa berfisat, yang dapat bersifat sebagai menyerap atau bisa berperan sebagai adsorpsi itu disebut dengan adsorben. Kemudian yang bisa diadsorpsi, bahannya yang bisa diadsorpsi itu disebut dengan adsorbat gitu. Jadi contohnya itu kalau kehidupan sehari-hari teman-teman mungkin pernah atau sering ya kalau beli sepatu atau beli
tas atau bahkan kalau beli makanan kayak gitu, di situ kan diletakkan silika gel ya di dalam kemasannya gitu. Nah, silika gel tersebut dia berfungsi untuk jadi gini, di udara kita yang sehari-hari kita hirup ini teman-teman itu tidak hanya murni O2 saja, tetapi ada molekul-molekul air ya. Jadi sebenarnya di dalam O2 itu juga ada molekul air gitu. Hanya molekul airnya itu halus, tidak terlalu tampak gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan udara ini memiliki yang namanya relative humidity atau kelembaban udara gitu. Nah, pada udara yang biasa dengan pada udara yang AC, teman-teman ya, itu kelembaban udaranya berbeda. Jadi, kalau kita berada dalam ruangan AC, kelembaban udaranya biasanya itu kecil gitu. Sehingga walaupun kita merasakan dingin, tetapi yang sering terjadi fenomenanya adalah kulit kita itu menjadi kering. Karena apa? Karena udara yang ada di sekitar ruangan yang ber-AC itu kandungan airnya itu sedikit gitu, sehingga malah justru kadang dia mengambil atau menyerap kandungan air yang ada di dalam kulit kita gitu. Nah, apa hubungannya dengan penggunaan silika gel dalam sepatu, di dalam tas, seperti itu ya. Jadi, kandungan udara yang terlalu banyak ya itu bisa menyebabkan, kelembaban yang tinggi dalam bahan sepatu misalnya atau dalam bahan tas atau dalam produk makanan. Sehingga yang terjadi apa? Kalau nanti, kelembabannya terlalu tinggi di dalam bahan tas, nah itu bisa menyebabkan tumbuhnya misalnya seperti jamur gitu. Jamur itu kan suka di tempat yang lembab ya gitu. Atau kalau kulit, yang berasal dari bahan sintetik atau bahan, tas kulit, nah itu bisa menyebabkan kulitnya mungkin menjadi rapuh atau rusak gitu. Atau kalau makanan, udara tadi itu lama-lama diserap, kandungan airnya diserap oleh makanan, nanti makanannya menjadi lembek atau basah sehingga makanan yang lembek atau basah tadi, memungkinkan percepatan tumbuhnya jamur atau bakteri pada produk makanan tadi gitu. Sehingga selain mungkin awalnya hanya terasa, apa namanya, kalau kita orang Jawa bilang apa ya, melempem ya? Teman-teman tahu istilah melempem? Kita punya makanan melempem. Ada yang bingung dengan istilah melempem, teman-teman? Enggak, Bu, tahu. Tahu ya? Ya, mula-mula kerupuknya renyah gitu, tiba-tiba menjadi seperti ulet gitu ya, dan seperti ada basah ya. Nah itu fenomena penyerapan air dari udara ke dalam produk makanan. Nah sehingga silika gel itu dia bisa berfungsi sebagai adsorben, teman-teman. Apa kerjanya? Jadi molekul-molekul air yang ada di udara itu kemudian dia jerap ke bagian atas dari silika gel gitu, dia jerap gitu. Sehingga tidak diserap oleh produk makanan atau bahan dari sepatu, tas, seperti itu. Jadi akan menjadi lebih, akan menjadi lebih awet lah ya istilahnya kayak gitu. Jadi ini fenomena adsorpsi. Jadi tadi kuncinya ad itu penetrasi atau zatnya masuk ke dalam bergabung, sedangkan kalau ad itu dia hanya di bagian luar saja. Itulah kenapa silika gel itu bisa digunakan berulang karena airnya itu bukan diserap ke bagian dalam tetapi dia hanya di bagian permukaan. Kalau dia sudah jenuh tinggal kita panaskan sehingga air yang dia ikat di bagian permukaan tadi akan lepas. Nah, nanti bisa digunakan kembali si silika gelnya. Nah, ini adsorpsi pada antarmuka zat ya, hampir serupa dengan tegangan permukaan ya. Jadi ini merupakan konsekuensi dari energi permukaan gitu. Jadi ini ya, yang berwarna pink itu zat yang diadsorpsi warnanya pink. Kemudian yang berwarna biru itu zat yang mampu mengadsorpsi gitu. Jadi dia letaknya ada di bagian permukaan. Nah ini tadi perbedaan adsorpsi dengan absorpsi ya. Oke. Ini Oke, nah aplikasinya di dalam dunia farmasi ya teman-teman.
Mungkin saya jelaskan karena waktu kita sudah sebentar lagi. Nih, kalau pada antarmuka cairan teman-teman ya, nah itu, mungkin contoh yang sering teman-teman, ketahui ya, itu pada saat pengangkatan noda-noda, misalnya dari pakaian atau kalau teman-teman, mencuci piring ya, dari lemak-lemak kayak gitu, dari piring. Nah, itu fenomena adsorpsi antarmuka cairan gitu. Jadi, ada cairan misalnya pencuci atau deterjen yang kemudian dia bisa mengikat lemak atau noda tadi sehingga kemudian bisa terlepas dari permukaan pakaian atau piring yang kita gunakan. Nah, tapi kalau yang mungkin cukup khas pada dunia kesehatan itu yang pertama misalnya adsorpsi pada masker untuk masker yang bisa untuk menjerap bau ya gitu. Jadi mungkin pada petugas-petugas yang memang dia harus atau bertugas pada yang ada baunya itu cukup menyengat ya di sini. Nah, ini bisa diberikan maskernya itu diberikan lapisan charcoal ya atau arang gitu ya. Itu sehingga nanti air yang udara yang kemudian dihirup oleh orang tersebut itu bukan udara yang kotor tetapi udara yang sudah mengalami beberapa proses filtrasi sehingga udaranya menjadi udara yang bersih. Dan satu contoh yang khas lagi adalah penggunaan arang aktif ya. Jadi kalau teman-teman belajar mengenai obat-obatan yang digunakan untuk mengobati pasien yang sedang diare ya. Jadi diare itu kan ada macam-macam ya. Ada yang disebabkan karena mungkin ketidaknormalan kerja usus gitu. Ada yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri, Escherichia coli atau Shigella dysentery gitu. Nah, ada juga yang diare yang disebabkan karena mungkin keracunan makanan kayak gitu. Sehingga obat diare pun itu ada macam-macam ya, teman-teman. Dan obat diare itu kadang beberapa jenis dia mekanisme kerjanya itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi contohnya kalau teman-teman pernah mendengar obat diare yang isinya loperamid. Nah, loperamid ini berarti dia kerjanya itu untuk mengurangi gerakan peristaltik usus besar. Jadi diare itu kan karena peristaltik usus besarnya itu kerjanya terlalu over kayak gitu ya, sehingga rasanya pengen buang air besar terus gitu. Nah, dengan pengurangan gaya peristaltik usus yaitu dengan menggunakan obat golongan loperamid ini, maka nanti kan diharapkan frekuensi buang air besarnya juga menjadi berkurang gitu. Terus kalau kita berbicara misalnya, nah ini arang aktif ya, contoh produknya itu Norit gitu ya. Nah arang aktif ini biasanya dia itu berguna untuk dia arang aktif itu ada seperti punya pori-pori kalau dilihat dengan mikroskop ya teman-teman. Jadi dia seperti punya lubang-lubang mikroporus gitu ya, lubang-lubang tetapi ukurannya kecil sekali gitu. Nah nanti toksin-toksin itu akan dia serap masuk ke dalam pori-pori ini tadi, tetapi dia nggak masuk ke bagian dalam. Jadi seperti masuk ke bagian rongga-rongganya ini saja atau di bagian mikroporisnya ini tadi gitu. Nah, ini maka dengan menggunakan arang aktif, kalau misalnya kita mengalami diare karena salah makan atau karena keracunan makanan gitu ya yang menyebabkan reaksi ususnya itu menjadi berlebih atau menjadi fesesnya menjadi cair. Nah, itu bisa diatasi dengan penggunaan arang aktif ini tadi gitu. Nah, satu sih tambahan informasi aja ya kalau obat anti diare satunya misalnya golongan ada seperti kaolin pektin gitu ya, neokaolana atau yang lainnya ya, diatap kalau nggak salah gitu. Nah, itu dia itu menyerap atau dia itu mampu seperti mengembang gitu ya di dalam usus besar sehingga dia menyerap kelebihan cairan ya, kelebihan air yang kalau keluar itu kan kalau dibiarkan saja keluar ya makanya fesesnya menjadi cair ya karena terlalu banyak air yang ada di situ. Nah, dia itu serap dengan si
kaolin pektin misalnya ya. Kemudian dari hasil penyerapan itu dia mengembang, jadi dia itu seperti selulosa, sehingga nanti fesesnya itu tidak cair lagi, tetapi fesesnya menjadi seperti serat-serat seperti itu ya. Jadi fesesnya bisa lebih padat kayak gitu. Jadi itu contoh aplikasi adsorpsi ya. Tetapi pada contoh dunia farmasi adalah penggunaan obat golongan arang aktif ini tadi. Gitu. Jadi ini sih teman-teman yang ingin saya jelaskan kembali ya terkait dengan kemarin yang sudah teman-teman pelajari mengenai tegangan antarmuka, tegangan permukaan, dan beberapa rumus tadi sampai dengan adsorpsi. Nah, dari dasar-dasar yang sudah kita pelajari hari ini, itu pada pertemuan yang ke depan kita itu akan belajar mengenai beberapa bahan yang dia mampu bersifat tadi menurunkan tegangan permukaan, sehingga suatu zat yang mula-mula dia itu tidak mau bercampur atau tidak mau menyebar, dengan adanya zat-zat yang mampu berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan ini tadi, dia kemudian menjadi mau menyebar atau mau bercampur, yaitu kita besok belajar mengenai surfaktan. Seperti itu. Jadi ini jembatan menuju ke surfaktan, teman-teman. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya stop present. Ibu maaf. Ya. Ibu. Untuk ya, Mbak Eni. Bagaimana?